Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi teori bilangan kita yang kedua ya. Jadi kali ini kita akan bahas tentang bilangan prima ya. Oke, jadi ini bilangan prima, pokok bahasan yang pertama ya. Jadi tentang pencarian bilangan prima. Oke, jadi seperti biasa kita mulai dari definisi dan contoh. Lalu yang kedua nanti kita akan bahas gimana nyari bilangan prima itu ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, jadi ini definisi ya, bilangan prima. Oke. Ini sering mahasiswa salah ya saat menyebutkan definisi bilangan prima ya. Oke. Oke. Dari tahun ke tahun, 2 kali saya ngajar ini, uh, 2 waktu juga ini mahasiswa salah menyebutkan definisi bilangan prima ya. Ya, tapi mungkin kalau definisinya diajukan ke anak SD mungkin aman ya, anak SMP. Tapi kalau sudah kuliah harusnya sudah bisa ya memberikan definisi yang tepat ya. Oke, jadi apa itu bilangan prima? Jadi ini definisinya ya. Diberikan bilangan asli P yang lebih besar dari 1. Oke, jadi syarat utamanya bilangan prima itu apa? Harus bilangan asli dan lebih besar dari 1. Oke, apa itu? Selanjutnya apa? Bilangan P disebut prima ya, jika faktor positifnya hanyalah P dan 1. Oke. Jadi ini yang orang ini ya, yang lebih sering mahasiswa itu bilang apa? Faktornya hanya P dan 1. Jadi kalau cuma faktor, wah nanti nggak akan ada dong bilangan prima itu ya. Karena negatif 1 dan negatif dirinya sendiri pun akan jadi faktor ya. Terus yang perlu ditekankan apa ini? Ini ya hanya, jadi hanya ya. Jadi kalau nggak ada hanyanya, maka ya malah nggak ada ya. Kalau nggak ada hanyanya, ya, maka semua bilangan itu bilangan prima nanti kan gitu. Oke, jadi saya ulang lagi, bilangan asli P yang besar dari 1 disebut prima jika faktor positifnya hanyalah 1 dan P itu sendiri ya. Oke, selanjutnya jika tidak demikian, artinya jika P tidak prima, kita sebut P itu komposit ya. Oke, dan ada catatan di sini ya. Apa catatannya? Jadi 1 itu bukan prima dan bukan komposit ya. Ini yang saya dapat saat kuliah dulu begitu ya. Oke. Jadi bebas ya, 1 itu bebas. Oke, kita lanjutkan. Oke, contohnya ya, oke. 2 itu prima, saya kira semuanya udah tahu. Negatif 2 bukan prima ya, karena menyalahi ini ya, kondisi awalin ya. Kan harus asli ya, sudah nggak asli. 4 bukan prima ya, kenapa bukan prima ya? Karena ada faktor K lain, oke ya. Ada K lain ya, oke. Ada K bilangan 4 ya, sebut saja K-nya ya. Oke, karena ini sudah faktor positif, faktornya harus positif, berarti ini kita langsung spesifikkan ya. Berarti ini kita tulis ini N aja. Oke, karena ada K, ya, bilangan asli K ya. Nah, yang bukan 1 dan bukan 4 itu sendiri, yaitu siapa? K-nya 2 ya, sehingga K itu membagi 4. Oke, saya kira sudah tahu semua ya. Tapi definisi bilangan prima ini cukup bagus ya, memberikan ini ya definisi untuk bilangan prima, tapi tidak cukup ampuh untuk kalau kita diberikan bilangan gimana kita tahu bilangan itu prima atau tidak. Nah, itu kayak yang akan kita pelajari di sini. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita seperti biasa kita ke sifat terkait bilangan prima ya. Oke. Jadi kalau kita ketemu soal bilangan prima ya, oke. Nah, seperti ini contohnya tentukan semua bilangan asli N ya, sehingga N pangkat 4 min 51 N kuadrat plus 225 merupakan bilangan prima. Oke. Jadi kalau udah ada soal seperti ini atau serupa dengan ini, maka yang pertama kali harus kita lakukan apa? Pasti kita faktorkan. Faktorkan ya. Dan nanti faktornya itu pasti jadi 1 dan bilangan prima itu sendiri ya. Oke, berarti kita harus berhasil memfaktorkan ini ya.
Oke, berarti kita punya apa? N pangkat 4 ya. Min 51N kuadrat ya, plus 225. Oke, berarti ini pangkat 4, pangkat 2. Berarti nanti bisa kita pandang ini sebagai apa? Persamaan kuadrat aja kan gitu ya. Berarti ini N kuadratnya kita misalkan M, misalnya berarti ini kan nanti M kuadrat min 51M plus 225 kan gitu. Oke, kita perhatikan apa lagi. Oke, ini sudah kuadrat sempurna ya. Oke, berarti kita pasti ini bisa kita faktorkan apa? N kuadrat ya. Nah, bisa plus ini bisa plus berapa? Berarti 15 berarti ini oke 15 atau negatif 15 ya. Kuadrat kan gitu ya. Oke, berarti kalau plus 15 kan berarti kalau negatif dulu ya. Kalau negatif berarti nah ini nanti negatif 30. Berarti ini nanti negatif kurang negatif 21N kuadrat. Oke. Tapi ini tidak ini ya. Nah, bukan kuadrat sempurna ya. Jadi nanti kita akan buat ya. Biasanya tekniknya itu kita buat ini nanti kuadrat sempurna ya. Agar nanti bisa apa yang sebelah kiri dan kanan bisa kita buat selisih 2 kuadrat. Berarti yang min gagal ya. Oke, berarti kita abaikan yang min, berarti nggak akan membuat ini kuadrat sempurna. Berarti kita hapus ya. Pasti pilihannya nanti yang plus ya. Kalau plus kan berarti nanti ini plus 30 N kuadrat. Berarti biar jadi min 51 kita tuliskan ini min berapa? Min 81 N kuadrat. Oke. Dan ini kuadrat sempurna ya. Oke, berarti ini sama dengan apa? N kuadrat plus 15 kuadrat ya. Min kita terus ini 9N kuadrat. Oke, berarti ini akan jadi ya selisih 2 kuadrat. Akan jadi apa? N kuadrat ya. Plus 9N plus 15 ya. Dikalikan. Siapa yang satu lagi? Oke, saya tulis ini. N kuadrat min 9N plus 15. Oke, karena N-nya asli ya, N-nya asli, maka bisa kita pastikan ini pasti yang lebih besar dari yang, oke, ini lebih besar ya, oke, ini lebih besar, ini yang lebih kecil, oke. Maka ini pasti ini adalah primanya ya. Oke, kita, berarti ini pasti primanya ya, dan ini pasti yang satu. Oke, maka kita punya apa sekarang? Ini berarti, jadi kita punya apa? N kuadrat min 9N plus 15 sama dengan 1. Jadi kita punya N kuadrat min 9N plus 14 sama dengan 0. Mudah ini kita faktorkan N min 7, N min 2 ya. 0 berarti N-nya 7 atau N-nya 2. Oke. Jadi semua bilangan asli N yang memenuhi adalah 2 dan 7. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Udah kan? Oke, kita lanjutkan. Harusnya saya tulis ini ya. Oke, lanjutkan. Oke. Ini saya buat ini ya, buat latihan ya. Oke. Jadi coba kalian bisa nggak menerapkan apa yang sudah kita bahas di contoh yang tadi ya. Jadi contoh yang serupa. Oke, next kita lanjutkan ya. Oke, jadi kita sekarang akan membangun lema-lema atau teorema-teorema sehingga nanti kita bisa mencari bilangan prima itu dengan mudah ya. Oke, jadi kita mulai dengan lema yang pertama ini ya. Lema 1.1. Oke, maka apa katanya? Setiap bilangan asli N, setiap bilangan asli yang bisa dari 1 dapat dinyatakan ke dalam bilangan prima. Oke, ya. Ini sebenarnya kita sudah tahu ya ini ya. Apa? Kita sudah tahu maksudnya. Untuk buktinya kita nanti tinggalkan di kelas. Oke, kita lihat contohnya seperti apa. Oke, jadi misal 3 ya. Oke. 3 itu ya udah tuliskan 3 aja ya. Oke, terus kalau 12
12 ini bisa dituliskan 2 kali 6 ya. 2-nya sudah prima, aman ya. Berarti tinggal 6-nya pasti bisa diubah lagi jadi prima gitu. Oke, berarti 6-nya diubah jadi 2 kali 3. Sehingga 12 itu akhirnya bisa dituliskan sebagai 2 kuadrat kali 3. Oke, jadi inilah prima yang membangun 12. Oke. Nah, kalau 15 ini sama dengan 3 kali 5 ya. Oke, udah karena udah prima ya udah selesai. Berarti ini yang dimaksud teorema yang tadi ya. Semua bilangan asli n yang lebih besar dari 1 bisa dituliskan ke dalam bilangan prima. Oke, saya kira mudah ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, ini teorema yang kita akan pakai ya untuk mencari bilangan prima ya. Yang dikenal dengan teorema Eratosthenes ya. Oke, apa katanya? Jika suatu bilangan asli n itu komposit ya, maka n memiliki pembagi prima yang nilainya kurang dari atau sama dengan n ya. Oke, jadi kalau kita tuliskan gimana? Jika n komposit, gitu ya. Oke, maka terdapat bilangan prima, katakan gini, katakan himpunan semua bilangan prima, terdapat bilangan prima p kecil ya, yang nilainya kurang dari atau sama dengan n ya, sehingga p ini membagi n ya. Oke, misal kita contohkan misal kita tahu 12 itu komposit ya. Oke. 12 itu komposit. Maka pasti ada bilangan prima P ya. Oke. Yang nilainya P ini kurang dari atau sama dengan akar 12. Berarti ya dekat ke siapa itu ya? Ya berarti kurang. Oke, ya udah kita tulis kurang dari aja ya. Kita dekat ini berarti kurang dari 4 ya. Oke. Sehingga P itu membagi 12. Jadi P yang dimaksud di sini siapa? 2 kan begitu ya. Jadi pasti ada ini P yang begini ini. Oke, jadi sudah bisa dipahami ya maksud teorema 1.2-nya. Oke, jadi teorema ini sangat berguna ya untuk mencari bilangan prima ya. Oke. Tapi yang kita gunakan bukan pernyataan ini ya. Tapi yang kita pakai adalah kontraposisinya ya. Oke. Jadi apa kontraposisi dari itu ya? Karena ini terdapat, maka berarti jika setiap bilangan prima P, yang nilainya kurang dari sama dengan akar n ya, ternyata P tadi tidak membagi n ya, maka bisa kita pastikan n itu prima ya. Berarti lingkarannya komposit kan prima ya. Jadi inilah yang dipakai Eratosthenes ya untuk mengkarakterisasi atau untuk mengidentifikasi suatu bilangan itu prima atau bukan ya. Oke, nah, gimana sih langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya kita tuliskan dalam ini ya, teorema 1.2-nya. Nah, sebenarnya ini akibat dari 1.2 ini ya. Oke, jadi misal kita ingin mengecek ya, kita punya bilangan asli n ya. Oke. Nah, untuk mengecek n ini prima atau komposit, tinggal lakukan 2 langkah ini katanya. Oke. Pertama temukan himpunan P ya, yaitu P itu himpunan semua bilangan prima ya. Himpunan semua bilangan prima yang nilainya kurang dari atau sama dengan akar n. Yang kedua, cek ya semua bilangan prima P yang di P tebal tadi, cek ya apakah tidak membagi n ya, atau ada yang membagi n, atau apa semuanya tidak membagi n, atau ada yang membagi n ya. Kesimpulannya jika semua bilangan prima P
berarti ini harusnya di P tebal ya. Jika semua bilangan prima P kecil yang di P tebal ini tidak ada satupun yang membagi N, maka N itu prima ya. Otherwise ya, artinya kalau ada satu aja, karena ini for every ya, berarti ada saja satu ya, maka N itu komposit. Oke, bisa dipahami? Oke, mungkin kita contohkan ya, biar lebih paham. Oke, misal kita ingin cek ya, apakah bilangan 31 ini prima ya. Oke, berarti yang pertama kali kita lakukan apa? Kita ini ya, kita cari ya, akar 31 itu dekat ke siapa ya? Oke, bilangan kuadrat ya. Yang bisa dari 31 berarti akar 36 kan itu ya. Berarti ini 6 ya. Berarti kita himpun semua bilangan prima ya. Oke. Jadi himpun semua bilangan prima P ya. Oke. Oke, ini harusnya oke. Oke. Yang nilainya kurang dari atau sama dengan kurang dari ya, karena itu sudah kita ini buat kurang dari 6 ya. Jadi siapa aja? Ya udah, berarti 2, 3, 5, nggak ada lagi. Nah, sekarang kita cek ya, apakah 2 membagi 31? Dan ternyata tidak ya. Apakah 3 membagi 31? Oh, tidak ya. Apakah 5 membagi 31? Oh, tidak juga ya. Nah, karena semuanya tidak ada yang membagi 31 ya, dari anggota himpunan P tebal ini, maka kita simpulkan apa? 31 itu prima. Gampang kan? Jadi kita nggak usah ngecek terlalu banyak ya. Oke, ternyata cukup dengan 3 orang ini saja udah selesai. Kita bisa tahu 31 itu prima atau enggak. Oke. Oke, jadi ini ya prosedur yang tadi ya. Oke, selanjutnya. Oke, misal kita ingin tahu ya, apakah 91 itu prima? Oke. Jadi yang pertama kali kita lakukan apa? Kita dekati ya, akar 91 itu ya ke ini ya, 91-nya dekati ke kuadrat sempurna di atasnya. Ini kurang dari akar 100 ya, berarti ini 10. Maka kita akan himpun semua bilangan prima ya, yang kurang dari 10. Siapa saja? 2, 3, 5, 7. Udah selesai. Nah, sekarang kita cek ya, apakah 2 membagi 91? Ternyata enggak ya. Oke. Apakah 3 membagi 31? Apa 91? Ya enggak juga ya. Oke. Apakah 5 membagi 91? Ternyata enggak juga ya. Nah, sekarang apakah 7 membagi 91? Dan ini iya benar ya. 7 itu membagi 91 ya. Oke, karena ada satu orang yang bikin dia satu orang di P tebal ini yang membagi 91, maka kita simpulkan apa? Jadi 91 itu komposit atau tidak prima. Oke. Udah ya, bisa dipahami? Oke. Silakan nanti nomor 3 sampai nomor 6 ini dicek ya. Oke. Yang mana yang prima, yang mana yang bukan. Oke, sampai di sini cukup jelas ya. Oke. Mungkin kita akan bertanya-tanya ya. Oke, gimana ya tahunya biar ini membagi atau tidak ya? Iya kalau bilangannya kecil ya. Nah, kalau nanti primanya mulai besar gimana ya? Oke. Jadi pertanyaan itu artinya apa? Kita butuh apa? Kita butuh suatu karakterisasi ya. Suatu bilangan itu apa cirinya bisa dibagi suatu bilangan prima gitu ya. Oke. Dan itu kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Jadi di materi bilangan prima yang bagian kedua. Oke, saya kira cukup sampai di sini. Semoga bisa dipahami. Kalau tidak bisa, terus aja diulang-ulang sampai paham ya. Kalau masih tidak bisa, silakan ditanyakan di kelas. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.